Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengolah jurnal, jumpa lagi dengan saya, Roby Yuliendra. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial ataupun tips terkait dengan Open Journal System. Nah, buat teman-teman pengolah jurnal, Bapak Ibu mungkin bisa menonton video ini, semoga menambah manfaat buat kita semua sebagai pengolah jurnal. Silahkan disimak videonya. Baik, teman-teman pengolah jurnal, jumpa lagi dengan saya, Roby. Selamat datang di tutorial OJS, Open Journal System. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengupload themes ataupun tema untuk OJS Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan OJS 3 sebagai contohnya. Nah, teman-teman semua, pastinya ketika kita sudah selesai menginstal OJS, tampilannya seperti yang teman-teman lihat. Tampilannya seperti ini, masih default gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa cara untuk membuat desain ini semakin bagus. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman semua memiliki dana lebih, Bapak Ibu bisa klik website Open Journal Themes. Di sini mereka menjual template OJS-nya. Nah, di sini ada pilihannya OJS template. Nah, Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan previewnya. Bisa lihat di sini saya contohkan ada OJS Themes Academic yang didesain. Jadi bisa lihat di sini tampilannya. Nanti di scroll kira-kira tampilannya seperti ini. Di sini ada previewnya semua ya, teman-teman semua. Nah, di sini template-nya ada yang berbayar, ada yang gratis, tetapi sangat sulit mendapatkan yang gratis. Nah, kita lihat di sini ada harganya. Kalau ditanya harganya, seperti yang saya jelaskan tadi, itu di scroll ke bawah. Nah, ini harganya Bapak Ibu. Nah, nanti bisa dicek saja first package, second package, atau complete package dari harga 3 juta, 5.600.000 sampai 7 juta. Atau dengan mendesain manual. Nah, seperti ini. Ini adalah desain manual dengan mengcustom CSS dan HTML-nya. Bagi Bapak Ibu yang memang nggak mengerti CSS HTML, boleh menghubungi saya. Ini biayanya sangat terjangkau dibandingkan Bapak Ibu membeli template yang harganya wah banget ini. Nanti bisa kontak di deskripsi video. Nah, sebagai contoh, saya ingin mengupload file themes ataupun tampilan dari OJS ini yang free ya. Jadi yang free juga ada Bapak Ibu. Nama template-nya adalah Bootstrap. Nah, ini Bootstrap 3. Jadi Bapak Ibu bisa download saja di Google. Nah, pastikan formatnya adalah zip. Yang harus dipersiapkan untuk konten kali ini atau tutorial kali ini. Tentunya themes, file themesnya atau folder themesnya pastikan berformat zip karena bakal kita upload di cPanel gitu ya. Nah, kemudian juga pastikan Bapak Ibu punya login cPanel. Entah itu file TP atau cPanel, pokoknya akses ke server tempat Bapak Ibu menginstal jurnalnya. Jadi kalau misalnya tidak ada akses ini, stop tutorial ini gitu ya. Jadi pastikan harus ada ini. Sebenarnya pada menu dashboard depan itu ada untuk meng-submit, yaitu di menu plugin. Tetapi kadang sering terjadi error Bapak Ibu. Jadi kita harus bypass ke cPanel biar langsung masuk si themesnya. Nah, tidak panjang lebar, yuk kita langsung buka cPanel-nya. Pastikan login, tampilannya mungkin berbeda-beda. Pastikan Bapak Ibu cari saja menu File Manager. Selanjutnya cari direktorinya. Nah, kalau saya buat direktori untuk OJS saya adalah jurnal.jejakdosen.com. Ini sebagai tempat pembelajaran saja. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa scroll ke bawah, cari folder yang ada di jurnal tersebut, itu plugin. Nah, di plugin kemudian di bawahnya ada themes. Nah, sebenarnya pertama kali kita nginstal itu ada default ya. Ada default, yang lain nggak ada. Nah, ini yang sudah saya submit saja atau saya upload. Nah, sekarang kita upload themes Bootstrap-nya. Nah, ini pastikan sekali lagi extensionnya .zip ya, jangan bentuk folder.
zip atau tar, jangan juga WinRAR ya, karena nggak bisa. Nah, kita drag and drop ke di sini sampai proses selesai. Ini hanya 5,44 MB. Nah, sampai selesai warna hijau seperti ini. Kalau sudah di back. Nah, bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau bentuknya zip ya, silahkan kita klik foldersnya, klik kanan, pilih ekstrak. Kita ekstrak dan pastikan kita mengekstraknya di folder temps. Oke, kita ekstrak files. Oke, kalau sudah berhasil kita close. Nah, nanti dia akan menjadi folder Bootstrap. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini akan menu Bootstrap 3. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu login ke Journal Manager atau ke Super Admin. Nah, ini. Nah, pilih menu website, kita aktifkan di depan ya. Template-nya kita aktifkan di depan. Nah, bukan langsung ke Themes, karena di Themes belum ada. Kita aktifkan dulu di plugin, di menu plugin Bapak Ibu. Menu plugin, silahkan scroll ke bawah. Kemudian pilih Bootstrap. Nah, ini Bootstrap-nya sudah ada. Kita checklist. Kemudian kita kembali lagi ke menu yang tadi di Appearance. Nah, ini kita refresh terlebih dahulu biar Bootstrap-nya ke load. Nah, ini akan tampil nih Bootstrap-nya. Jadi, masing-masing template menunya di sini beda-beda nanti ya. Nah, kita pilih Bootstrap. Nah, Bootstrap akan tampilkan seperti ini. Jadi, Bootstrap ini free, jadi nggak bisa banyak di-customize. Jadi, kita pilih yang memang sesuai saja dengan pilihan dia, gitu ya. Misalnya, kita pilih Lumen, gitu ya. Kemudian, di-save. Maka, kita refresh template-nya. Nah, akan seperti ini Bapak Ibu template-nya. Gitu. Atau kita cari yang lain, misalnya United. Kita save, kita refresh. Gitu ya. Atau yang lain satu lagi misalnya dark. Yang dark, yang gelap ya. Kita refresh. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini template yang sudah dibuat orang lain, kita tinggal download saja. Kita tinggal upload di cPanel dan hasilnya ini tinggal kita desain yang lainnya. Tetapi sekali lagi strukturnya sudah dibuatkan. Berbeda kalau kita mau customize sendiri seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu tutorial hari ini. Semoga bermanfaat, semoga mendapat pencerahan dan semangat mengolah jurnalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.